Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Terkait masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, Ketua DPR RI Bambang Susatyo mendorong organisasi masyarakat Serikandi Pemuda Pancasila melakukan program pendidikan politik, khususnya kepada kaum perempuan agar tingkat partisipasi dalam parlemen dapat meningkat dan kuota 30% perempuan dapat terpenuhi. Ditemui usai menerima Serikandi Pemuda Pancasila di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan saat ini perempuan belum menempati peran penting dalam pembangunan politik di Indonesia. Banyak partai politik yang masih kesulitan dalam melakukan kaderisasi untuk perempuan. Untuk itu, Ketua DPR RI mendorong organisasi masyarakat seperti Serikandi Pemuda Pancasila untuk melakukan pendidikan demokrasi dan program peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, sehingga perempuan dapat aktif berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Saya memberikan apresiasi karena kader-kader perempuan ini kita akan dorong mengisi kekosongan politisi-politisi wanita yang selama ini jarang tampil di partai-partai politik. Saya mendorong mereka nanti mengisi kota-kota di sejumlah partai politik dalam penetapan calon anggota legislatif 2019-2024. Ya, karena kami melihat banyak partai politik yang kesulitan justru memenuhi kuota 30% wanita dalam penyusunan calon anggota legislatifnya. Makanya saya dorong supaya anggota dan pengurus Serikandi ini masuk mengisi kekosongan itu. Bambang menambahkan, nilai-nilai Pancasila saat ini harus sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak dini karena modernisasi bisa menggerus semangat Pancasila. Bambang berharap dengan meningkatkan kesadaran politik, perempuan ikut bertanggung jawab dalam mengajarkan dan mensosialisasikan Pancasila kepada masyarakat luas. Pemuda Pancasila dulu berdiri kan memang untuk mengamankan atau menjaga kelestarian semangat Pancasila. Makanya kalau ada yang mengganggu nilai-nilai dasar perjuangan Pancasila, ada yang mengganggu filosofi Pancasila dan mengganggu Pancasila sebagai lambang negara, pasti kami akan berada di garis terdepan. Hilman Hidayat dan Divo TVR Parlemen melaporkan. DPR mendorong pemerintah untuk mempermudah Qatar dalam melakukan impor barang dari Indonesia yang selama ini terkendala oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Regulasi penerapan tersebut yang berdampak pada tingginya biaya impor. Ditemui usai menerima Duta Besar Indonesia untuk Qatar Marsikal Basri Sidehab di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai kerjasama Indonesia dengan Qatar dalam hal ekspor masih belum optimal. Menurut Fadli, penyebab belum optimalnya ekspor komoditas dari Indonesia ke Qatar dikarenakan sulitnya perizinan di Indonesia. Oleh karena itu, Fadlizon meminta pemerintah mempermudah Qatar untuk mengimpor barang dari Indonesia dengan menekan biaya impor karena selama ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dianggap menimbulkan tingginya biaya impor. Terlalu banyak regulasi yang menimbulkan high cost gitu. Jadi itu salah satu yang kita bicarakan, bagaimana bisa ekspor itu dipermudah. Impor harusnya dipersulit. Jangan kebalik, impor dipermudah, ekspor dipersulit gitu loh. Nah, ini untuk kita ekspor ke sana kan berarti pemasukan devisa gitu. Lebih lanjut, Fadli mengatakan sulitnya ekspor Indonesia ke Qatar dapat berdampak pada menurunnya pendapatan devisa Indonesia dan menyebabkan Qatar lebih memilih untuk bekerja sama dengan negara lain. Ada beberapa komoditas Indonesia yang dibutuhkan Qatar, antara lain minyak kelapa sawit dan juga kertas. Ya, cukup banyak sebetulnya di catatan kita, trade kita kan termasuk soal kelapa sawit, palm oil ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain. Sebenarnya banyak kebutuhan, sampai kebutuhan kertas pun gitu. Tapi karena harga kita dianggap mahal ya sulit, mereka akhirnya ambil dari Thailand dan lain-lain. Helmi Darmawan dan Bani TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI melalui Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen mengkritisi pendistribusian alokasi anggaran pendidikan yang dianggap kurang proporsional. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan pemerintah harus mengevaluasi pendistribusian alokasi anggaran pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah karena menurutnya kekurangan tenaga guru dan minimnya fasilitas sekolah di sejumlah daerah juga diakibatkan oleh tidak proporsionalnya pendistribusian anggaran pendidikan. Itulah makanya kemudian bahwa alokasi pendidikan, dana pendidikan
20% yang 440 triliun dari 2.000 triliun sekian itu, 2024 triliun sekarang ini kemana saja? Ternyata kan ke Kemendikbud RI hanya 40 triliun, Kemendristekdikti hanya 40 triliun juga, atau fungsi pendidikan ada di Kemenak RI 52 triliun. Jadi 132 triliun saja ke Kemendikbud, Kemendristekdikti dan Kemenak. Nah, sementara yang lain 444 triliun itu kemana lagi? Ternyata yang paling banyak adalah dana transfer daerah 260-an triliun, 263 triliun. Itu juga sebagian besar adalah untuk gaji guru. Nah, ini karena 20%-nya memang oleh MK dulu juga dibenarkan bahwa 20% itu termasuk adalah gaji guru, maka akhirnya seolah-olah besar, ternyata kecil. Fikri juga menyoroti soal standarisasi pendidikan. Menurutnya pemerintah harus turun ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan dan keperluan dunia pendidikan. Pemenuhan kebutuhan tiap-tiap institusi pendidikan harus disesuaikan dengan klasifikasi dan daerahnya agar tidak terjadi misalokasi anggaran. Ya, standar nasional pendidikan perlu melihat kondisi lapangan. Jadi jangan kemudian membebani. Tadi ada masukan juga dari anggota bahwa kalau memang kita masih butuh misalnya satu kelas 40 misalnya di lokasi atau daerah tertentu, tentu tidak dipaksakan harus satu rombel hanya 24 atau mungkin 38 dan seterusnya. Ini harus dievaluasi. Terus kemudian kan ada akreditasi A, B, C. Kalau akreditasi A, B, C tentu tuntutannya atau untuk memenuhinya tentu berbeda. Kenapa A? Kenapa B? Kenapa C? Kalau A ya berarti nanti tuntutannya lebih tinggi daripada ketika akreditasinya B dan akreditasinya C. Dan lebih rendah lagi. Jadi disesuaikan dengan pemetaan dan penilaian akreditasinya dan kemudian juga sesuai dengan daerahnya. Panji dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Demikian pemirsa Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.